Scratch Junior bisa diinstal di gadget mobile seperti HP Android, tablet Android, dan iPad. Beruntung juga beberapa programmer membuatnya bisa diinstal juga di laptop. Hanya berbeda sedikit tampilannya, yaitu ketika membuka pertama nanti yang muncul bukan kucing. Nah, tetapi ketika kita sudah install Scratch Junior di laptop, akan ada warna biru seperti ini, sama ya, kayak di HP dan di tablet. Nah, di gadget lah ya, saya sebutnya kalau di mobile gadget, di gadget gitu. Nah, klik saja home untuk pertama kali atau tanda tanya untuk bertanya tutorial atau help gitu ya. Kita klik dulu home, gambar rumah maksudnya. Nah, kalau tampilan seperti ini adalah kita harus klik dulu tanda plus untuk membuat namanya baru, project yang baru. Kita biasakan ketika memakai Scratch, kita nyebutnya project, jadi bukan codingnya. Karena yang penting anak-anak di sini adalah bukan belajar codingnya, tapi mereka berkreasi, create something, bikin sesuatu, membuat project gitu, biar terbiasa ya anak-anaknya. Yang perlu diketahui adalah mengenal fitur. Fiturnya misalnya sebelah kiri ini apa? Nah, ini adalah sprite atau avatar atau toko kartunnya gitu. Kalau di laptop yang tampil adalah tik. Kalau di HP, di gadget yang tampil adalah kucing, kucing yang kecil. Ya. Nanti menambahkannya, klik saja tanda tambah ini. Jadi sisi sebelah kiri sama ya di gadget nanti juga sisi sebelah kiri. Nah, ini bisa diklik, misalnya nambahin ayam, kemudian dipastikan klik dulu tanda checklist di sini. Perhatikan sebelah kanan atas, tanda checklist. Kalau ingin mengganti, klik tanda kuas, misalnya diganti warna. Nanti kita coba dua-duanya ya. Kalau tidak ingin memasukkannya, klik tanda X. Gampang aja simbolnya, anak-anak aja pasti udah ngerti. Ini simbol universal untuk oke, delete, dan edit. Ya. Misalkan oke, saya klik oke, nanti akan ada dua sprite, tik dan ayam. Di mana mereka tampilnya? Di tengah, di sini. Ini adalah tampilan untuk visualisasinya atau hasilnya, simulasinya di sini ya, di sini. Bisa nggak digeser? Itu kan numpuk ya, si ayamnya bisa. Kita bisa geser ayamnya ke sini, tiknya di sini. Ini belum dikasih kode apa-apa. Kemudian codingnya di mana? Codingnya ada di bawah. Saya coret di bawah sini. Ini yang kayak puzzle, ini adalah codingnya. Tipe kodik di sini. Sesuai warna, sesuai fungsi. Jenisnya di sini. Nah, ini nanti yang bisa ditarik, lalu ditaruh ke bawah dan disatukan. Ini adalah coding space atau tempat ngodingnya. Tempat menggabung-gabungkan blok kode supaya bisa menggerakkan salah satu sprite itu di sini. Ya, perhatikan ya. Yang penting itu dulu. Sprite-nya dan codingnya. Yang lainnya nanti bisa mengerti sesuai dengan kebutuhannya. Kita coba dulu. Hilangkan dulu ini coret-coretannya. Sekarang saya mau menggerakkan si tik. Jadi harus klik lagi tiknya. Harus klik lagi tiknya. Kalau diklik itu dia jadi biru gini ya. Biru kuning. Kalau nggak diklik jadi putih. Kita klik tik, taruh dulu tiknya di sini bareng, jejer gini sama ayam. Lalu klik dulu tik, berarti kita sedang ngoding si tik. Tiknya ada di sini. Nah, ini pastikan jangan keliru ngodingnya. Tik akan berjalan ketika diklik bendera hijau. Maka pilih ini, pilih event. Nanti akan ketika ini diklik warna kuning akan muncul bendera hijau,
Jika diklik atau disentuh, maka jika sprite bersentuhan dengan sprite lain, ketika mengirim broadcast atau pesan, menerima pesan dan mengirim pesan. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 event atau kode paling atas, kode head, kode kepala paling atas ini ya. Yang paling atas harus dikasih ini, kalau enggak digerak. Untuk tik kita kasih bendera hijau. Nah, ketika diklik bendera hijau ngapain tik? Jalan. Nah, kalau jalan kita pilih yang warna biru. Biru ada di sebelahnya. Ada tanda panah ya. Karena ini untuk anak-anak yang belum bisa baca tulis, jadi nggak ada kata-katanya. Semuanya simbol-simbol. Ambil tanda panah ke kanan, tampak ada angka 1 di sini, bisa diedit angkanya. Nanti berarti bisa mengenalkan angka atau jumlah gitu. Satu dulu biarin. Nanti anak-anak biar belajar sequence. Lagi, 1 lagi. Berarti 3 langkah. Setelah 3 langkah lalu ke kanan, ke atas. Kemudian ke kanan lagi. 2 langkah. Biarin sepanjang-panjangnya mereka bikin, jangan dilarang dulu ya. Lalu turun ke bawah. Kemudian turun lagi ke bawah. Lalu jalan lagi, oh sekarang ke kiri ya. Kiri. Nah, ini anak belajar sequencing. Jadi tampaknya hanya jajar-jajarin puzzle atau seperti anak-anak jajar-jajarin mainannya, mobil dijajar-jajar, boneka dijajar-jajar gitu ya. Tapi anak itu belajar tentang sequencing. Dan itu penting untuk belajar coding atau programming atau logika mereka ya. Bahkan sequencing, mengurutkan. Kayak anak-anak belajar bikin meronce, memasukkan manik-manik, menata balok-balok kayu waktu di PAUD Adult TK, sama aja. Jadi mereka udah belajar coding sebenarnya ya. Kemudian gerakannya gimana? Menggerakkannya bisa karena ini bendera hijau, bisa klik di sini langsung untuk nyoba ya, atau klik bendera hijau yang di kanan atas. Nah, itu dilihat. Perhatikan juga sebelahnya ada tanda undo atau kembali ke awal. Start over again ya, restart gitu. Kita coba. Saya klik dulu yang bawah. Nah, tadi kan ya. Kemudian undo. Saya klik bendera hijau yang atas. Nah, gitu. Kok kecil sih Bu Eni nggak kelihatan? Kita bisa gedein. Ada tanda full screen. Nah, ini tanda full screen. Klik dulu. Full screen kayak kita nonton di YouTube, ada full screen. Kemudian klik bendera hijau sebelah kanan. Bentar, coretannya saya hapus dulu ya. Nah, di sini. Sebelah kanan ada tanda hijau, bendera hijau. Klik. Nah, si tik sesuai. Tuh. Dia maju ke atas, turun ke kiri. Maju ke atas, turun ke kiri. Ngecilinnya gimana? Ulangi lagi. Full screen-nya dikecilkan. Oke. Seperti itu ya. Untuk membuat atau menggerakkan sprite dengan urutan kode gerak.